Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hayatun dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam. Dalam video ini, saya akan menceritakan kisah Umar bin Khattab, bentak kedua malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur. Sebelum lanjut, saya akan menjelaskan biografi singkat Umar bin Khattab. Khalifah Umar bin Khattab adalah salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW dan khalifah kedua setelah wafatnya Abu Bakar As-Siddiq. Khalifah Umar bin Khattab dilahirkan sekitar 586 Masehi dan terkenal sebagai orang yang tinggi dan kuat, serta pawai menunggang kuda dan bergulat. Nama lengkap Umar bin Khattab yaitu Ibnu Nufail, Ibnu Abdul Al-Uzah, Ibnu Riyah, Ibnu Qur, Ibnu Raza, Ibnu Adi, Ibnu Ka'ab, Ibnu Lu'ay, Al-Quraish Al-Adawi. Kisah Umar bin Khattab, bentak kedua malaikat Munkar dan Nakir ketika di alam kubur, agar berlaku sopan terhadap orang mukmin. Siapa yang tidak mengenal sosok sahabat Rasulullah yang satu ini? Umar bin Khattab, sahabat yang berjuluk Singa Padang Pasir. Beliau ini diketahui memiliki beberapa kelebihan dan keistimewaan. Salah satu keistimewaannya, dia tidak pernah memiliki rasa takut, termasuk pada makhluk kasat mata sekelas setan. Namun sebaliknya, setan yang segan jika bertemu Umar. Seakan urat takut bagi Umar benar-benar sudah putus. Dikisahkan dalam sebuah hadis Nabi, bahwa setan dan jin saja takut ketika melihat Umar. Bahkan ketika berpapasan dalam sebuah jalan yang akan dilalui Umar, setan memilih jalan lain untuk menghindar. Dalam sebuah hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Asakir dari Aisyah, Rasulullah bersabda, "Sesungguhnya setan lari ketakutan jika bertemu Umar." Selain itu, dikisahkan juga bahwa Umar bin Khattab tidak memiliki rasa takut sedikit pun terhadap malaikat Munkar dan Nakir yang memiliki sosok yang menyeramkan. Adapun tugas dari malaikat Munkar dan Nakir dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah. Rasulullah bersabda, artinya, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru. Salah satunya Munkar dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, "Apa pendapatmu tentang orang ini ya Rasulullah?" Maka ia menjawab sebagaimana ketika di dunia. Hadis riwayat Tirmidzi. Setiap orang yang beriman akan dengan mudah menjawab pertanyaan dari malaikat Munkar dan Nakir. Sebaliknya, bagi orang yang zalim, maka mereka akan kesulitan menjawabnya. Ali bin Abi Thalib melihat Umar di alam kubur. Mengutip dari Imam Jalaluddin As-Suyuti dalam kitabnya Al-Hawili Fatawi, menuliskan sebuah riwayat dari Al-Jazuli dalam kitab Sahur Risalah, bahwa suatu ketika Rasulullah berbicara kepada para sahabat perihal Munkar dan Nakir. Digambarkannya malaikat Munkar dan Nakir akan mendatangi seorang mayit di kuburan dalam bentuk yang begitu menyeram, berkulit hitam, seram, keras, dan sifat-sifat buruk yang menakutkan lainnya. Lalu kedua malaikat itu akan menanyai si mayat ketika di alam kubur. Mendengar penuturan Rasulullah itu, Umar bin Khattab bertanya,
"Wahai Rasul, apakah saat di kuburan nanti aku sebagaimana sekarang ini ya?" Jawab Rasulullah, "Maka kalau begitu, timpal Umar, kemudian demi Allah akan aku lawan kedua malaikat itu." Keberanian Umar bin Khattab memang tidak bisa diragukan. Dalam membela Islam, ia selalu berada di deretan terdepan. Tak ada yang ia takuti kecuali Allah. Konon ketika Sayyidina Umar bin Khattab meninggal dunia, putra beliau yang bernama Abdullah bermimpi bertemu dengannya. Dalam mimpi itu, Abdullah menanyakan tentang keadaan sang ayah di alam kubur. Oleh Umar, pertanyaan anaknya itu dijawab, "Aku didatangi dua malaikat. Keduanya bertanya kepadaku, 'Siapa Tuhanmu? Siapa nabimu?' Aku jawab, 'Tuhanku Allah dan nabiku Muhammad.' Lalu kepadanya aku tanyakan, 'Kalian berdua siapa Tuhanmu?' Mendapat pertanyaan seperti itu, kedua malaikat itu terkena mental. Mereka saling berpandangan. Baru kali ini ada hamba Allah yang berani membentak dan bertanya kepada kita. Salah satunya berkata, 'Ini Umar bin Khattab.' Lalu keduanya pergi meninggalkanku. Malaikat Munkar dan Nakir justru pergi meninggalkan Umar bin Khattab, yang justru bertanya balik. Tingkat keimanan yang tinggi menjadikan Umar bin Khattab berani dan bisa melontarkan pertanyaan tersebut. Berkaitan dengan malaikat Munkar dan Nakir, pengasuh pondok pesantren Rembang, Kiai Haji Ahmad Bahaudin Nur Salim atau lebih dikenal dengan Gus Baha. Beliau menceritakan tentang keberanian Umar bin Khattab terhadap dua malaikat kubur tersebut. Dikutip dari tim Risalah Nabi. Menurut Gus Baha, dalam kitab Nasaihul Ibad, karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dalam kitab tersebut diceritakan bahwa Sayyidina Ali bin Abi Thalib pernah meminta kasyaf agar terbukanya tirai gaib kepada Allah untuk melihat Umar di alam kubur. Permintaannya dikabulkan Allah, dan ketika dalam kondisi kasyaf, Sayyidina Ali dapat melihat Umar yang berada di dalam kubur. Jadi, diam-diam Sayyidina Ali itu jengkel kepada Sayyidina Umar. Orang kok keras begitu, setiap orang pernah dibentaknya. Sayyidina Ali mau melihat kebenarannya. Apakah Umar benar-benar berani membentak malaikat Munkar dan Nakir atau tidak? Kata Sayyidina Ali dikutip Kusbah. Ketika Munkar dan Nakir datang, malaikat yang digambarkan sangat menyeramkan, yakni matanya laksana kendil yang terbakar, merah dan menyala. Maka Sayyidina Ali sangat senang, sebab ia kira Umar akan ketakutan. Tapi ternyata tidak. Umar bin Khattab justru bangkit dan membentak Munkar dan Nakir seraya berkata, "Hai Munkar Nakir, kalian tahu sedang berhadapan dengan siapa yang sopan?" Kata Gus Baha. Malaikat kaget, mungkin itu pertama kali ada orang yang berani membentak dirinya. Lalu malaikat bertanya, "Memang kamu siapa?" Umar menjawab, "Saya ini temannya kekasih Tuhanmu," kata Gus Baha. Akhirnya Munkar Nakir bertanya kepada Allah,
namun Allah justru menyarankan kepada Munkar Nakir agar lebih sopan kepada orang mukmin, seperti Umar bin Khattab. Sejak kejadian tersebut, Munkar dan Nakir tidak selalu berpenampilan seram ketika menghadapi orang mukmin. Kata Busbahah. Pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Mengutip buku Etan Sejarah Jilid 1, Kal Menghadapi Kehidupan Abadi oleh Imam Syamsuddin Al-Qurtubi. Dijelaskan bahwa sebelum bertemu dengan malaikat Munkar dan Nakir, roh seseorang akan diminta untuk mencatat amal perbuatannya. Setelah itu barulah datang malaikat Munkar dan Nakir yang akan mengajukan pertanyaan. Maka kedua malaikat tersebut, Munkar dan Nakir, lantas menyuruh mayat itu duduk dan memulai pertanyaannya dengan keras. Mereka membentaknya dengan bengis, padahal tanah bagi mayat itu seperti air saja. Kemana dia bergerak, tanah itu tembus. Kedua malaikat itu bertanya, "Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Siapa nabimu? Apa kiblatmu?" Barang siapa mendapat pertolongan Allah dan dimantapkan dengan perkataan yang teguh, maka dia bisa balik bertanya, "Siapa yang menugaskan kalian berdua datang kemari? Siapa yang mengutus kalian kepadaku?" Tapi ini hanya bisa dikatakan oleh para ulama dan orang-orang pilihan. Maka salah satu dari malaikat itu berkata kepada temannya, "Dia benar, dia dilindungi dari kuburan kita." Kemudian kedua malaikat itu membangun kubur mayat tersebut, dijadikan seperti kubah yang besar, dan mereka bukakan untuknya sebuah pintu menuju ke surga di sebelah kanannya. Lalu mereka hamparkan pula untuknya permadani dan sutra surga, ditaburi wewangian surga. Kemudian melalui pintu itu berhembuslah angin lembut dari surga yang memiliki kesegaran dan wewangiannya belum pernah terbayangkan saat di dunia. Sesudah itu datanglah ke depannya amalnya sendiri dalam rupa manusia yang paling dia sukai. Amal itu menghiburnya, mengajaknya bicara, dan memenuhi cahaya dalam kuburnya. Oleh karenanya, mayat itu selalu gembira dan bahagia sepanjang umur dunia sampai datangnya hari kiamat kelak. Bahkan dia bertanya-tanya kapankah datangnya kiamat, karena tidak ada yang lebih dia sukai selain datangnya kiamat. Semoga dengan kisah ini dapat mempertebal keimanan kita tentang kehidupan alam kubur. Maka dari itu, persiapkan bekal berupa amal ibadah kita selama hidup di dunia, supaya kita terbebas dari fitnah kubur yang sangat mengerikan.